Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ya, Ibu Enda, hari ini terkadang waktunya 10 menit kita ngobrol dulu 10 menit lah Bu Enda, nggak lama. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Enda ceritakan di pagi hari ini? Oh iya, ini luar biasa aja ya Mbak ya. Kan saya ya selama ini banyak sekali menemukan problem ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas. Salah satunya yang pertama, saya menemukan siswa yang kurang aktif, terus malas, pendiam, terus dengan berbagai karakter siswa yang berbeda-beda. Nah, setiap saya melakukan pembelajaran di kelas, antusias peserta didik di dalam kelas tidak ada. Saya menerangkan pembelajaran, tapi peserta didik masih ada yang diam. Terus saya melakukan ice breaking, terus semangat, ada yang bagaimana? Saya tidak ada ekspresi, tidak ada antusias di dalam proses pembelajaran tersebut. Sudah mulai sejauh ini selama beberapa minggu depan saya mencoba mulai mengidentifikasi latar belakang siswa, terusan minat bakat peserta didik itu sendiri. Terus saya sudah berkolaborasi dengan orang tuanya dan saya hampir 90% yang saya temukan adalah latar belakang dari keluarga peserta didik, ya faktor keluarga mungkin. Yang pertama yang saya temukan adalah kondisi keluarga yang kurang memperhatikan anak, mungkin itu. Jadi tidak ada refleksi setelah peserta didik itu sekolah. Kan idealnya orang tua akan menanyakan belajar apa saja di sekolah, tapi mungkin saya sudah bertanya gitu ke orang tuanya, orang tua tidak melakukan refleksi kepada anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perpecahan, berani orang tua cerai mungkin ya. Jadi broken home, jadi tidak ada perhatian dari figur ayah, figur ibu. Jadi masing-masing bekerja. Jadi anak itu sering di kelas cari perhatian berani dengan tingkahnya yang tidak bisa diam. Kadang ada yang tidak bisa diam, ada yang diam. Mungkin diam psikisnya ya berani yang mungkin anak dengan faktor keluarga yang seperti itu, jadi psikisnya juga sedikit ini ya berani. Jadi faktor yang menyebabkan anak-anak didik kurang antusias itu rata-rata yang Bu Enda identifikasi adalah faktor dari keluarga yang kurang mendukung, kemudian keluarga yang broken home yang mengakibatkan mereka mungkin mengalami masalah psikis dalam diri mereka. Jadi ketika di rumah mereka tidak mendapat perhatian, ada yang mencari perhatian, ada pula yang mungkin cenderung diam karena permasalahan di keluarga yang kurang perhatian tadi. Jadi terbawa ke sekolah. Iya. Kemudian Bu Enda setelah tahu latar belakang mereka anak-anak seperti itu, apa sih rencana yang akan Bu Enda lakukan untuk sedikit mungkin mengurangi atau memberikan motivasi kepada anak-anak? Mungkin selama ini ya, setelah saya mengidentifikasi latar belakang peserta didik tersebut, metode yang saya jalankan
setelah mengidentifikasi masalah tersebut, mungkin saya di kelas tidak menekankan siswa itu harus seperti yang saya inginkan. Mungkin saya akan menggunakan metode yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan. Mungkin dengan cara mengelompokkan siswa tersebut secara berdiferensiasi, mengelompokkan peserta didik tersebut sesuai dengan minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Jadi gak ada tekanan yang saya salah ya, gak ada tekanan kamu harus bisa pembelajaran yang seperti ibu terangkan. Dengan cara itu mungkin tidak hanya psikisnya dari rumah, mungkin dari tekanan dari guru juga bisa mempengaruhi minat peserta didik tersebut. Yang saya praktekkan, contohnya saya menggunakan media, ya, menggunakan media. Tapi masih ada anak-anak yang mungkin tidak suka, ya, cenderung dengan metode belajarnya ada yang audio, auditorik, visual, gitu kan, banyak karakter peserta didik yang beda-beda. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan yang tadi berdiferensiasi, mengelompokkan peserta didik dengan cara meningkatkan memperbaiki metode pembelajaran saya, terus menggunakan media yang lebih menarik lagi, mungkin sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Jadi rencana Bu Endah ke depan itu akan menggunakan pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan, untuk menarik minat anak-anak didik. Kemudian akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan setiap siswanya ya. Jadi kan dengan berdiferensiasi kita memenuhi kebutuhan masing-masing siswa, karena siswa kan berbeda ya kebutuhannya. Ya, ada yang tadi Bu Endah katakan visual. Mungkin rencana Bu Endah ini sangat menarik ya Bu Endah. Terus kapan nih Bu Endah akan melakukan tindak lanjut dari rencana-rencana Bu Endah yang hebat ini? Ya, oke. Bu Rani, selama saya tadi mendapatkan solusi yang seperti itu, alhamdulillah saya sudah diterapkan, Bu Rani. Ya, sudah diterapkan di kelas, dan alhamdulillah ada peningkatan dari peserta didik yang tadinya misalkan malas belajar, melihat media yang menarik, jadi peserta didik yang asalnya diam, malas, tidak bisa diam di kelas, jadi ada perubahannya. Mungkin untuk kedepannya saya akan meningkatkan lagi, menggali lagi metode apa yang mungkin bisa menuntun peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik. Luar biasa Bu Endah, berarti sudah mulai melaksanakan tindak lanjut dari rencana-rencana Bu Endah. Kemudian hasilnya pun sedikit ada perubahan, ada peningkatan. Mungkin Bu Endah selanjutnya jangan harus tetap konsisten memenuhi semua kebutuhan siswa kita ya, karena siswa adalah makhluk yang unik dengan segala perbedaan. Baik Bu Endah, mungkin karena waktu percakapan kita disebutkan sampai di sini dulu. Mungkin nanti saya akan menemui Bu Endah lagi untuk menanyakan metode apa lagi nih yang sudah Bu Endah terapkan sehingga anak-anak menjadi lebih antusias dalam belajar. Terima kasih Bu Endah.